Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penanggung jawab Takofidin Masalah Hari Dosen Pendidikan Agama Islam, yang kami cintai adik-adik peserta Takofidin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami ingin mengenalkan sekaligus menjelaskan perihal Al-Quran dan Tajwid. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sebagai umat Islam kita wajib tahu, wajib memahami tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Pada saat ini kami ingin menjelaskan tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Karena di samping membaca, memang kita memiliki kewajiban untuk bisa memahami kandungan isi Al-Quran. Mengawali pertemuan pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan tentang definisi Al-Quran. Al-Quran hakikatnya adalah bacaan kalam ilahi. Dalam arti istilah dalam kalam Allah, yaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Di dalam membaca Al-Quran, agar supaya kita bisa membaca dengan tertib, dengan benar, maka harus memahami kaidah membaca. Dan ini harus belajar ilmu tajwid. Di samping mengetahui atau sekaligus memahami ilmu tajwid, adik-adik sekalian harus memahami tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Next. Sehingga untuk menjaga kemurnian atau keaslian Al-Quran, kita kenal dengan sanad atau menjaga sanad Al-Quran sehingga tidak ada penyimpangan dalam isi Al-Quran, maka diharapkan kita belajar Al-Quran dengan benar. Di samping belajar membaca, maka kita harus membacanya dengan tertib. Agar bisa membaca dengan tertib, juga membaca dengan kaidah tajwid yang benar. Kenapa harus membaca dengan benar? Agar supaya orang yang mendengarkan, tidak langsung membaca langsung, tahu isi atau bacaan di dalam Al-Quran. Karena salah melafalkan, salah mengucapkan, sehingga yang mendengar itu keliru, sehingga akan juga berakibat fatal salah terjemahannya. Lanjut. Nah, hakikatnya untuk mempelajari ilmu tajwid ini fardu kifayah. Boleh-boleh saja Anda tidak belajar ilmu tajwid, yang penting bisa fasih. Ya. Yang penting yang wajib harus Anda ketahui kaidahnya, kaidah ilmu tajwid itu harus tahu agar supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Lanjut. Nah, alhamdulillah kita diberi kesempurnaan indera, yaitu rongga mulut. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam mengucapkan huruf atau melafalkan bacaan dalam Al-Quran, maka kita harus mengenal makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Karena tempat yang berbeda akan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Salah satu contoh, ya, pengucapan alif atau a dengan ain itu beda. A dengan a itu beda. Sehingga kita kenal makharijul huruf. Yang sering kita bahas, yang sering memang disosialisasikan oleh para ulama, itu kita kenal secara umum. Yang pertama lubang tenggorokan, al-jauf, rongga atau lubang tenggorokan, dan al-jauf. Sehingga tatkala mengucapkan huruf alif, waw dan ya tidak boleh terhalang. Ya, suara itu keluarnya dari tenggorokan. A. Jika huruf-huruf mad dan sebagainya ini memang kan dari bawah supaya bacaannya bagus. Yang kedua, ini tenggorokan. Jadi di bawah, paling bawah ini tadi lubang tenggorokan dan mulut tidak boleh terhalang. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan. Bisa Anda lihat bahwa di situ hamzah atau a, h ini di posisi tenggorokan paling bawah. Sehingga tatkala mengucapkan a, ya, h ini tidak boleh terhalang. Jadi kalau misalkan tenggorokan tengah itu terhalang, maka tidak akan sempurna bunyinya a dan h. A, h. Berikutnya, sebelum ya, itu ada tenggorokan tengah. Kalau sedikit saja ditekan yang tengah ini,
kita usahakan dekat sehingga udaranya keluar dari tengah tenggorokan ini, maka akan keluar ha, 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 a dengan a beda. A itu di tenggorokan tengah, a dari tenggorokan bawah. H itu di tenggorokan bawah, H di tenggorokan tengah. Berikutnya di tenggorokan atas, yaitu ho dan ro. Anda tekan yang tenggorokan atas sehingga usahakan keluarnya udara itu di tenggorokan atas sehingga bunyi ho, ro, ro. Ya, beda ya antara ho, ha, he. Ya, jadi bunyinya suara yang keluar akan berbeda tatkala kita usahakan udaranya keluar dari tempat yang tepat, yaitu yang tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Ya, lanjut. Sebelum ke lidah, saya jelaskan yang tentang yang tenggorokan, ya, di pangkal tenggorokan tadi, pangkal lidah. Di situ ada huruf ko. Ya, huruf ko, ya, huruf ko itu letaknya pas di bawahnya lidah kecil. Nah, ko, 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 ko. Sedangkan yang agak keluar sedikit ini k, 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 k. Beda ya antara ko dengan k. Lanjut. Nah, ini yang ko dengan k. Ini di pangkal lidah tadi. Nah, lanjut. Nah, berikutnya di tengah-tengah lidah. Bisa diperlihatkan itu gambarnya lidah. Tadi gambarnya dulu. Nah, di situ lidah tatkala kita menjulurkan lidah. Di bagian tengah, ya, itu ada lidah. Lidah bagian tengah. Tatkala lidah itu diangkat ke atas sehingga dia ada di bagian tengah lidah itu. Nah, ya. Nah, di situ tempat keluarnya mana? Jim, she, shin, dan ya. Nah, ya. Ya. Tengah-tengah lidah. Ya, sha, ya. Sehingga usahakan lidahnya ditekuk ke atas, hampir menempel ke mana? Ke bagian langit-langit atas itu, sehingga bunyinya ya, 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 sha, sha, ya, ya. Ya, berikutnya yang tepi lidah, ya, sehingga kita usahakan tariknya lidah itu dari kanan atau kiri, tepinya itu dari belakang ke depan, itu namanya sehingga bunyinya keluar dari tepi lidah, ya, hingga nyambung ke makhraj yang lain, makhrajnya lam, hingga bo, 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 atau sebelah kiri bo, bo, bo. Ya, setelah bo ini yang di tepi lidah yang bagian kiri ataupun kanan, ini lam, ada bunyinya lam. La, tuh lidahnya. La. Ya. Kemudian berikutnya adalah ro, ada ro di situ ya. Ya. Ro ini ada di ujungnya lidah, ya. Ada nun, ada ro, ya. Nun, lam, nun, ro. Terakhir ini ya. Sehingga la, na, ro. Itu di tepi lidah. Jadi ada di ujung tapi di tepi. La, na, ro. Lam, nun, ro. Berikutnya adalah yang keluar dari ujung lidah tetapi rapat di gusi atas, yaitu ta, da, to. Nah, sekarang pertanyaannya sama makhrijul hurufnya, yaitu ta dengan do dengan de. Kenapa kok bisa berbunyi beda? Ta, to, de. Nanti kita bahas ke sifatul huruf berikutnya. Ya, yang penting Anda pahami bahwa tempat keluarnya to, ta, dan de itu ada di ujung lidah, rapat kemana? Ke gusi yang atas. Ya, lanjut. Nah, ini berikutnya itu yang keluar dari nempel ke mana? Ke gigi seri apa? Ya, ada so, sa, ze, sama-sama di ujung. Hanya nempel ke gigi seri. Kalau tadi nempel ke mana? Ke gusi. Sekarang nempel ke gigi. So, sa, ze. Berikutnya yaitu menempel yang ini di gigi seri yang bawah, yang ini yang atas. The, tha, zo. The, tha, zo. Kalau tadi ro, sa, so. Ya, ro, sa, so. Kalau yang ini cenderung apa? Yang mana? Yang ro, sa, so tidak betul-betul nempel. Tapi kalau yang ini, yang the, tha, zo, ini disentuhkan ke gigi seri. Ya, gigi seri yaitu the,
sa, lo, le, sa, lo. Jelas ya sampai di sini ya, lanjut. Nah, berikutnya adalah tempat keluarnya fa. Fa ini ada di bibir, tepatnya di bibir bawah, sehingga menempel ke ujung dua gigi, yaitu fa, 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 fa. Sedangkan yang waw, ba, dan mim ini hanya di bibirnya aja dibuka. Wa. Kalau ba dan mim ini harus apa? Ba, ma, ya. Ba, ma, ba, ma. Kalau yang waw, yang penting antara dua bibir atas dan bawah. Kalau yang ba dan mim ini rapat bibirnya, langsung ditekan dengan udara. Ba, ma, ya. Nah, berikutnya adalah dengung. Bunyinya dengung. Biasanya dengung ini untuk yang bacaan hunah dalam ilmu tajwid. Nah, kalau ada nun tasdid ataupun mim tasdid ataupun nun sukun, nun sukun tatkala itu bacaannya bihunah, dengung, atau jaga ada iklab atau ikhfa, ini bunyinya seperti di mana? Khaysum, di mana? Seperti di bakal hidung. Nama, ya. Ini untuk yang rongga hidung, khaysum. Itu terkait dengan makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Sampai di sini kira-kira paham? Saya lanjutkan ke berikutnya. Sebelum masuk ke tajwid, ada yang kita bahas, ada sifatul huruf di situ ada. Ada. Nah, ini ya. Masuk lagi. Baiklah adik-adik sekalian, saat ini saya akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Ya, ini lupa saya materi dan saya sampaikan di sini. Yang dimaksud sifatul huruf, kalau tadi makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf, ada namanya sifatul huruf, sifat-sifat dari huruf. Kita kenal ada huruf itu yang memang spesifik mempunyai sifat khusus. Ada yang memang punya sifat yang berlawanan. Ya. Salah satu contoh, ya. Yang pertama adalah hamas. Jadi tatkala huruf ini diucapkan, mesti ada desisnya. Salah satu contoh, tatkala kita mengucapkan fa, ha, sya, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta, itu tatkala posisi sukun ada hamasnya. Fa, fi, fu, baf, sa, si, su, bas. Tak boleh kalau misalkan kita mengucapkan huruf itu tatkala langsung berhenti sekaligus. Fa, fi, fu, baf. Boleh. Harus ada desisnya. Sa, si, su, bas. Ya. Begitu pula tatkala mengucapkan ta. Ta, ti, tu, bats. Ada desisnya. Beda dengan to. Kalau to tidak boleh ada desis. Ka, ki, ku, bak. Ada ka. Tapi kalau kof tidak boleh ada desisnya. Ko, ki, ku, bak, ko. Kalau sin sudah jelas ada desisnya. Sa, si, su, bas. Lawan daripada hamas ini adalah jahar. Jahar itu harus jelas. Tatkala mengucapkan huruf yang mempunyai sifat yang jahar, itu harus tidak boleh ada desisnya. Salah satu contoh, tatkala kita mengucapkan huruf ba, babi, bu, bab, tidak boleh bab, asal desis. Kemudian kof begitu, koki, ku, bak. Jadi selain huruf yang tadi yang saya sebutkan, fa, ha, ya, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta, itu namanya jahar. Jadi huruf hijaiyah selain huruf itu namanya mempunyai sifat jahar. Begitu berikutnya adalah sifat syiddah. Syiddah ini artinya kuat. Tatkala mengucapkan huruf syiddah, ya, harus tekanan udaranya kuat supaya bunyinya sempurna. Salah satu contoh, tatkala mengucapkan huruf a, i, u, ba, harus kuat. Tetapi kalau mengucapkan huruf ain tidak boleh terlalu kuat, ya. Jadi tengah-tengah saja. Ain, au, ba. Kalau alif, a, i, u, ba. Begitu pula tatkala mengucapkan huruf jim, harus kuat tekanannya. Jadi, du, baj. Tidak boleh berdesis karena dia huruf jahar. Mengucapkan huruf ta juga gitu. Ta, ti, bu, bak, bak. Tetapi kalau ta tidak apa, tidak terlalu
Kalau to itu harus kuat. Kaf juga harus kuat. Jadi disingkat di situ ajid, khotim, berkat. Alif, jim, dal, ba, kaf dan ta itu harus kuat penekanan suaranya. Sehingga tatkala sukun, kondisi sukun itu akan sempurna bunyinya. Kemudian yang berikutnya huruf yang tengah-tengah bunyinya. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah, yaitu lam, nun, ain, mim dan ro. Seperti begini. Lalilubal, naninubal, a'i'ubal, ya, maminubal. Tidak terlalu kuat. Begitu pula tatkala mengucapkan ro. Rorirubal. Nah. Berikutnya adalah huruf yang mempunyai sifat tatkala itu mengucapkan huruf itu, ya, posisinya lidah itu terangkat. Ya. Contohnya, tatkala kita mengucapkan huruf ho, so, ya, ro, to, itu posisi lidah terangkat, nama yang kita kenal dengan isti'la. Tetapi kalau mengucapkan huruf selain itu seperti ba, itu kan turun lidah. Kalau ini tadi posisinya begini, kalau ini posisinya turun lidahnya. Kalau tadi isti'la itu lidahnya diangkat. Itu isti'la. Nah, berikutnya ada sifat huruf itu namanya itbaq, nempel, ya. Jadi kalau mengucapkan huruf itu lidahnya nempel ke langit-langit mulut. So, do, to, do. Jadinya biar bagus, maka nempel ke langit-langit. Sedangkan di luar huruf itu tidak usah nempel, tidak apa-apa. Berikutnya ada sifatul huruf namanya idlaq. Idlaq ini ada di ujung, ya. Ada di ujung lidah atau juga di ujung bibir. Fi, ro, ya. Ma, na, la, ba, itu ada di ujung bibir dan ujung lidah. Sedangkan kebalikannya dari idlaq itu ada namanya isbat, diam, ditahan. Nah, sekarang kalau tadi itu sudah saya jelaskan tentang huruf yang berlawanan sifatnya, ada sifat huruf yang mempunyai sifat khusus, yaitu seperti huruf shod, za, dan sa. Ini mempunyai sifat sofir. Tatkala mengucapkan huruf shod, za, dan sa, ini seperti bunyinya belalang atau apa itu, orang bersiul. So, sa. Atau kalau za itu seperti bunyinya belalang. Nah, ini sifat khusus. Ada sifat yang khusus lagi, namanya qalqalah. Jadi tatkala huruf itu kondisi sukun, maka harus memantul. Qaqiqubaq. Kalau kaf tidak boleh memantul. Kakikubak, karena tadi mempunyai sifat yang desir tadi, hams. Kalau qaf ini mempunyai sifat khusus, namanya qalqalah, juga harus mantul. Qaqiqubaq. Begitu pula tatkala mengucapkan huruf dal, dadidu bad. Nah, ya. Jim, jadidu bad. Kemudian ba, babibu bab. Berikutnya ada sifat yang juga namanya lin, ya, lunak, yaitu tatkala pada huruf ya atau wawu, cara pengucapannya lunak, ya. Wawiu bau yahiu bai. Nah, ada namanya juga sifat inhiraf. Inhiraf ini cuma condong aja. Tatkala mengucapkan huruf lam itu ditarik dari belakang sehingga mendekati makhrajnya ro. Ya. Kita ke makhraj lainnya. Lalilubal, rorirubar. Kemudian ada sifat takrir. Takrir ini mengulang, ya. Rorirubar tidak boleh terlalu banyak, hanya bergetar sedikit. Rorirubar. Kemudian ada namanya sifat istitolah, ya, manjang. Jadi tatkala mengucap huruf do ditarik dari belakang do. Tatkala kita mengucapkan huruf Al-Fatihah ditarik dari belakang lidah itu depan. Waladdallin. Ditarik di bawah. Waladdallin. Namanya sifat istitolah. Kemudian yang berikutnya sifat yang khusus yaitu gunnah, dengung. Gunung itu konsum ada di pangkalnya itu,
Seperti tatkala kita mengucapkan huruf dalam tajwid itu mempunyai hukum ikhfa, ya, harus berdengung. Begitu pula harus dalam bacaan gunnah. Itulah kira-kira yang terkait dengan sifatul huruf. Baiklah, saya sudah menganggap Anda sudah memahami tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan ini untuk makharijul huruf dan sifatul huruf harus senantiasa diulang-ulang, dilatih agar cara mengucapkannya dengan benar. Berikutnya adalah tajwid. Tajwid ini di samping memahami tadi makharijul huruf dan sifatul huruf, maka kita harus memahami kaidah bacaan. Hingga dalam ilmu tajwid mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dan memberi hak kepada huruf itu untuk bisa dibaca dengan benar. Kapan yang jahar, kapan yang hamas, kapan yang isti'la, kapan yang istifal, itu yang sifat huruf. Kapan yang keluarnya harus dari tenggorokan, kapan yang harus dikeluarnya di tepi lidah, kapan harus di pangkal lidah dan sebagainya. Supaya bacanya benar. Sehingga ada istilahnya tafkhim, tahqiq, dan ikhfa. Tafkhim itu dibaca dua, tahqiq dibaca. Lanjut. Dalam ilmu tajwid, ya, kita kenal dengan hukum nun mati. Nun mati bertemu huruf hijaiyah. Ya. Kalau huruf hijaiyah itu ada idhar, itu dibaca terang. Kemudian ada idgham, itu dibaca dengung. Idgham itu memasukkan. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Memasukkan huruf yang awal, kemudian setelah ada nun mati itu sehingga masuk ke huruf berikutnya namanya idgham. Ada yang disertai dengung namanya bi gunnah, ada yang tidak disertai. Kemudian ada namanya iklab. Iklab itu ada nun mati, ya tatkala di nunnya sukun, ini menyerupai bunyinya mim. Seperti nun ketemu ba, mim ba. Sedangkan sisanya namanya ikhfa, sama. Jadi nun mati bertemu selain huruf yang idhar. Ya, idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Halqi ini di tenggorokan tadi. Sudah saya jelaskan di awal bahwa tatkala ada ini kurang satuan misalnya, ya. Ini namanya ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini harus jelas. Seperti min khairi, min hakim. Tidak boleh dengan min khairi, tidak boleh. Harus dibaca jelas. Ya. Nun sukun atau tanwin ketika memberikan pantulan. Tidak boleh memantul, tidak boleh terputus suaranya, tidak boleh mendengung, ya. Sehingga diucapkan dengan lunak dan dikeraskan agar supaya jelas bunyinya nun mati. Nah, kemudian berikutnya adalah idgham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu memasukkan, artinya menghilangkan bunyinya nun itu, nah, tapi disertai dengan dengung. Berikutnya idgham bila gunnah. Contohnya, ya. Nah, idgham bi gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun memau atau disingkat yan. Jadi liman yakhsha, man yaqulu, sehingga bunyinya nunnya hilang. Liman yakhsha, may yaqulu, ya. Berikutnya ini harus disertai dengan dengung. Berikutnya adalah idgham bila gunnah. Jadi tatkala nun mati bertemu dengan ra, nunnya hilang bunyinya, langsung masuk ke ra, tapi tidak boleh disertai dengan dengung. Mir rabbika. Ya, ini salah satu contoh tatkala nun mati bertemu dengan ra tidak boleh berdengung. Dan ini harus dihafalkan dan diterapkan. Kalau tidak, Anda lupa bisa keliru bacanya. Ya. Berikutnya, baiklah, kalau tadi sudah saya jelaskan tentang idgham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau bila gunnah, tatkala nun bertemu dengan ra atau nun bertemu dengan lam, nun mati bertemu ra atau nun mati bertemu lam, itu namanya idgham bila gunnah. Artinya bunyinya nun hilang, langsung masuk ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Berikutnya adalah tatkala nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 huruf dari huruf hijaiyah itu, seperti bertemu dengan ta, bertemu dengan ta, jim dan seterusnya, itu harus dibaca sama. Nunnya tidak baca sempurna, huruf berikutnya tidak dibaca sempurna juga. Seperti min, di khausub di sini. Ditahan kira-kira
1,5 alif, artinya 3 harokat ya dengunnya itu ya, 1,5 alif atau 3 harokat ditahan. Waman ya tawalla ya, min dunillah ya, itu ditahan, artinya condong kepada huruf yang sesudahnya, tapi nunnya nun sukunnya di sama. Ini ditahan kira-kira 1,5 alif atau 3 harokat. Ini yang ikhfa. Berikutnya adalah iklab. Ya, iklab ini adalah tanwin bertemu dengan ba. Tatkala ada tanwin bertemu dengan ba, ini nun sukunnya atau tanwinnya berubah menjadi huruf mim. Jadi bacaannya seperti mim. Mim ba'di sami'un basir ya. Fambatna. Ini bacaan iklab. Baiklah adik-adik sekalian, sudah kita ulas tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan bacaan nun mati atau tanwin. Berikutnya adalah ada mim tasdid atau nun tasdid. Ini dibaca dengung ya, tidak dengung. Kemudian ada bacaan hukum mim mati. Tatkala ada mim bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ini mim dengan ba sama-sama makanya di samar, ini samar, tapi karena letaknya di mana, di ujung tadi di bibir, namanya ikhfa syafawi. Sedangkan berikutnya ada kala mim mati ya, mim mati bertemu selain huruf ba itu ya, itu dibaca idhar, jelas ya, dibaca jelas, tidak boleh makanya dibaca idhar. Ada idgham mitlain. Idgham mitlain ini tatkala ada huruf yang mim bertemu mim mati bertemu mim ya, sama kan, dan harus ada mim balik. Ini bisa diperjelas itu makori dituliskan hitam bisa. Jadi mat tabi'i, mat atau mat yang asli, ini hakikatnya tatkala ada huruf hijaiyah. Kalau misalkan fathah bertemu dengan alif, maka panjangnya 1 alif. Tatkala dhamma bertemu dengan waw sukun, itu panjangnya 1 alif. Tatkala kasrah bertemu dengan ya sukun, itu panjangnya 1 alif. Jadi, makanya di situ dinamakan mat tabi'i, mat yang asli. Kemudian ada mat far'i yang cabangnya. Ada mat wajib muttasil, ada mat wajib munfasil. Yang dimaksud muttasil itu tatkala huruf hamzahnya itu dalam satu kalimat, maka panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Idza jaa ini satu ya, ada ya hunafa ya, jadi ya, itu karena kumpulnya satu kalimat. Gampangnya, tatkala ada yang mat tabi'i panjangnya 1 alif bertemu dengan hamzah, maka itu harus dibaca panjang ya. Jadi ada bacaan yang panjangnya asalnya itu mat tabi'i bertemu dengan hamzah hidup, maka dibaca 2,5 alif. Ada yang muttasil, muttasil itu kalimatnya dalam satu kalimat, sedangkan munfasil itu dalam 2 kalimat. Seperti ini kan 1 alif. Anfusakum itu 2 kalimat. Ma'an itu kan kalimat 1, kemudian kalimat anzala. Ini kan kedua. Sehingga supaya mudah mengingat, tatkala ada bacaan yang panjangnya 1 alif bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca 2,5 alif. Hanya saja perbedaan istilahnya, ada muttasil, ada munfasil. Jadi kalau Anda misalkan mau menghafalkan Al-Quran, cukup itu saja yang di panjangnya yang asalnya mat tabi'i sehingga bergeser menjadi panjang 2
setengah alif karena di situ ada yang berkumpul dalam satu kalimat terkumpul hamzah, kemudian yang terpisah, itu namanya munfasil. Kemudian ada mad arid lis-sukun. Asalnya panjangnya satu alif, karena huruf yang terakhir disukunkan, maka itu dibaca panjang. Boleh dibaca 2 alif atau boleh 4 alif. Karena ada yang bisa memperkatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya ada apa-apa langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kita diperkenankan untuk membaca panjang, bisa 4 atau juga ada yang merekomendasikan ada yang 6 alif. Ya, makanya arid disukun bertambahnya karena lisukun karena tambahan sukun, karena disukunkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah mad badal. Karena di situ ada huruf hamzah sukun sehingga panjangnya menjadi 2 harokat. Ya. Kemudian ada mad iwad, harakat fathah yang dibaca waqaf. Itu contohnya di bawah itu tadi. Wal adiyati dhabha. Karena tadi ini dhabhan sehingga dibaca dhabha karena di situ berhenti. Wal adiyati dhabha wa atharna bihi naq'a. Enggak dibaca satu alif. Kalau di sini ada mad harfi, ya. Jadi ada dibaca biasanya ditandai seperti fathah yang mikot ini, ya. Kemudian ada yang mukhaffaf, seperti kalau misalkan ada bacaan Yasin, Yasinnya ini panjangkan. Berikutnya adalah itu mutakol, ya, yang 3 harokat. Walau dhalin. Kemudian ada mukhaffaf. Ini dibaca 3 alif. Ya, ini yang terkait dengan bacaan panjang. Biasanya di dalam Al-Quran ditandai dengan fathah yang bengkok di atasnya. Lanjut. Nah, kalau ada bacaan yang semestinya panjangnya cukup 1 alif, karena tadi ini disukunkan, maka bisa saja dipanjangkan. Khauf min khauf, al-maut, ya. Kemudian di sini ada yang bacaan dhamir diikuti hamzah. Man 'allamahu. Tadi ada yang dimaksud dhamir itu ada kata pengganti yahu. Kemudian bertemu hamzah itu boleh dibaca panjang 2,5 alif karena diikuti hamzah tadi. Ini karena dhamir. Kemudian di situ yang ini fawidah tadi, kemudian yang qasirah ini. Kalau yang ini, kalau ini bukan hamzah, maka cukup 1 alif. Ini kan ada wabihi haknya itu hanya 1 alif, tidak boleh dia dibaca terlalu panjang. Wabihi nasta'in, cukup wabihi nasta'in. Kalau tadi hak bertemu hamzah, tadi dibaca panjang. Diperkenalkan untuk baca 2,5 alif. Ada. Kemudian di sini ada namanya istifham. Kul. Nah, ini ada ulin. Nah, ini bacanya bisa dibaca panjang. Dzakara ini. Ya, itu yang manfaki. Kemudian ada yang tampil. Ya. Apabila ada ia kasrah fi, ya, fil ummiyina bertemu dengan sukun, panjangnya cukup 1 alif. Nggak boleh terlalu panjang. Fi ini kan cukup, caranya sudah panjang, tapi tidak boleh dikirit-kirit lagi, langsung masuk ke sukunnya tadi, fil ummi. Kemudian ada bacaan lam, ya. Lam dalam lafaz Allah didahului harokat dhamma atau fathah, itu harus dibaca tepat. Syahidallah, tidak boleh syahidallah, ya.
ya, dia harus dibaca tebal, tafkhim, ya. Kemudian tatkala lafal Allah itu diikuti dengan ada kasroh, ya ada sebelumnya itu kasroh, ada bacaan sebelumnya itu kasroh, maka dibaca tipis. Min indillah, fi dinillah, ya, tidak boleh fi dinillah, harus dibaca tipis, ya. Berikutnya adalah ini bacaan tafkhim ataupun tarkib tipis. Kemudian ini seperti begini, ya. Apabila berharokat sukun, ya, sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya terdapat huruf istilah. Kalau huruf istilah itu kan lidah itu diangkat, nah, seperti tadi firqah, ya. Nah, jadi firqah itu dibaca istilah tadi, ya. Dibaca tipis. Ini terkait dengan kaidah bacaan-bacaan. Berikutnya lanjut. Ini sudah ada penjelasan berikutnya, ya. Mungkin sudah saya jelaskan di awal. Kemudian juga ada yang kurang lengkap di sini, ya. Di dalam Al-Quran itu ada namanya huruf kapan berhenti, kapan terus, ya. Ya, ini ada yang kurang dari materi saya, ya. Jadi di dalam Al-Quran kalau misalkan ada lihat, ya, ada wasol, ya, al-mausul, ada al-maqtu, kapan berhenti dan kapan terus, ya. Di situ ada huruf mim, ya. Ya, mim itu harus berhenti. Mungkin sebenarnya di jadi tatkala kita membaca Al-Quran, ada saudara bisa lihat di situ ada di akhir ayat itu ada bacaan, ada tulisan mim, ya, mim. Di situ ada namanya waqaf lazim. Waqaf lazim di situ kita harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Ini kan akan merusak makna. Kemudian berikutnya ada lam alif atau mamnun, ya. Ini tidak boleh berhenti tanpa mengulang. Jadi kalau misalkan ada lam alif begini, Anda berhenti nafasnya begitu, harus diulang dari depan atau di tengah supaya artinya tidak terpotong. Kemudian ada huruf jim. Ini boleh berhenti tanpa mengulang, ya. Boleh berhenti, boleh terus. Kemudian ada waqaf pula, ada qaf dan lam, kemudian ada ya tanpa titik itu. Ini boleh terus, tapi lebih baik berhenti. Kemudian ada shot, ya, boleh berhenti tapi sebaiknya terus. Shot dan lam, ya, apa. Kemudian ada yang tanda titik, ya. Ya, titik itu titik 3, ada bacaan yang diapit di titik 3 itu. Itu namanya mu'anaqah, ya. Mu'anaqah ini harus berhenti di salah satu. Boleh di titik 3 yang depan atau juga di titik 3 yang belakang. Kemudian ada to, ya, mutlak. Artinya boleh terus tapi lebih baik berhenti. Ada zi, ya. Ini boleh berhenti tapi lebih baik terus. Kemudian ada tanda shot juga, ya, tanda shot itu boleh berhenti tapi terus lebih baik. Kemudian ada tanda qaf, ada sebagian yang memperbolehkan, ya. Ulama ada yang membolehkan itu berhenti. Tapi hanya sebagian kecil saja yang memperkenankan untuk bisa berhenti terhadap ada tulisan qaf. Ada waqaf. Waqaf ini ada sebaiknya berhenti. Kalau seandainya terus tidak apa-apa, tapi lebih baik berhenti. Kemudian ada bacaan sin, ada tulisan sin, ya, sin itu namanya saktah. Sehingga kalau misalkan ada bacaan begitu, berhenti sejenak tanpa bernafas, langsung dibaca. Ya, langsung ada bisa dari sebagai sin ada. Kemudian itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan Al-Quran dan tajwid. Semoga bisa bermanfaat dan membaca Al-Quran tidak hanya sekedar belajar teorinya saja, tapi harus juga diterapkan dan harus dipandu oleh pembimbing supaya bacanya dengan benar. Anda memahami teori tanpa diterapkan dan dipandu oleh yang sudah fasih baca Al-Quran, maka bacanya tidak akan sempurna. Harapan kami, adik-adik sekalian, mari kita semarakkan
di kampus ini senantiasa membaca Al-Quran dengan harapan semoga di kampus kita senantiasa diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf yang sempurna. Intinya sekali lagi atas keterbatasan saya. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah.